Emmanuel Ebenezer kembali bernyanyi. Nyanyiannya kali ini soal partai politik dan juga ormas yang terlibat di kasusnya, yakni suap sertifikasi K3 di Kemenaker. Ia memberi petunjuk ada huruf K di parpol yang ia maksud dan ormasnya tak berbasis keagamaan. Apa motif politik nyanyian Noel ini? Kita akan diskusikan dengan dua narasumber pada malam hari ini. Ada Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan juga kuasa hukum dari Emmanuel Ebenezer, Aziz Yanuar. Selamat malam Mas Adi dan juga Bang Aziz. Selamat malam Mbak Diana. Saya mau ke Bang Aziz terlebih dahulu. Bang Aziz, kalau misalnya sudah tahu ataupun motifnya memang keterbukaan, kenapa tidak dibuka saja partai politik ataupun ormas yang dimaksud oleh Bang Noel? Ya, yang pertama ini adalah hak dari Bang Noel sebagai klien kami ya, untuk kemudian mengungkapkan memang apa yang dia akan ungkapkan. Kalau saya menduga ini bagian dari momentum aja ya, momentum yang mungkin akan diungkapkan nantinya pada saatnya yang tepat. Karena kan saat ini masih pemeriksaan saksi. Nah, kemudian yang kedua, ini bukan dari materi pemeriksaan di pengadilan, sehingga nanti akan diungkapkan di saat pemeriksaannya giliran dari Bang Noel sendiri. Saya menduga sih sendiri. Oke, baik. Saya mau ke Bang Adi kalau begitu. Bang Adi, menurut Anda, menurut keyakinan Anda, motif politik apa dibalik cuap-cuap Bang Noel soal teasing ataupun petunjuk begitu ya, soal parpol, soal ormas? Apakah ujungnya pada pemberian misalnya amnesti, abolisi, atau mungkin gerasi? Apa yang Anda baca? Ya, sepertinya ini adalah semacam penjelasan bahwa persoalan K3 itu bukan hanya melibatkan satu atau dua orang, tapi melibatkan begitu banyak kalangan, bahkan ada partai dan ormas yang disebut. Ini yang saya kira memang sedang ditunggu oleh publik supaya Bung Noel itu ke depan secara transparan dan secara terbuka untuk menunjukkan kira-kira siapa sebenarnya pihak-pihak yang sebenarnya terlibat secara penuh terkait dengan kasus ini. Karena satu-satunya yang sedang ditunggu hari ini adalah supaya persoalan ini transparan, terang benderang, sehingga kasus pengungkapannya itu seperti yang diinginkan oleh publik, bukan hanya berhenti pada satu ataupun dua orang di antara. Yang kedua, indikasi ada ormas ataupun partai politik, bagi saya ini kan gampang cara men-trackingnya, tinggal dicek kira-kira ya yang menempati kementerian tertentu di menterinya Bung Noel itu, baik saat ini ataupun yang sebelumnya itu terafiliasi dengan ormas ataupun partai politik mana. Tentu sangat riskan jika menyebut apa merek partainya. Karena pasti orang akan menimbulkan spekulasi dan tafsir-tafsir. Kan saya kira sangat gampang kok untuk mengecek satu persatu kira-kira siapa saja yang menjadi pejabat-pejabat publik, menteri, wakil menteri, kepala badan yang ada di kementerian yang terkait dengan K3 ini. Jadi tanpa disebutkan satu persatu sekalipun, secara terang benderang gitu ya, mungkin akan ada pihak-pihak lain yang kemungkinan akan terseret dalam kasus ini. Makanya Bung Noel dan abang kita yang jadi pengacaranya malam ini yang cukup luar biasa, ditunggu oleh publik bahwa kasus ini bisa dibuka secara terang benderang dan kemudian bisa selesai dan bisa tuntas. Saya kira dua hal ini yang kemudian bisa ditafsirkan oleh publik. Ya. Nah, untuk ukuran Bung Noel yang saya kira sudah cukup lama malang bintang dalam dunia aktivis dan saat ini sedang berjuang menghadapi kasusnya, menyebutkan inisial K ormas tertentu, bagi saya ini bukan main-main, tapi ini adalah semacam pengungkapan bahwa sebenarnya yang terkait dengan persoalan ini juga menyasar ke banyak kalangan. Oke, kalau gitu saya mau tanyakan ke Bang Aziz. Bang Aziz, meskipun memang ini hak klien Anda, tapi Bang Aziz sebagai tim kuasa hukum sudah tahu belum partai politik ataupun ormas yang dimaksud oleh Bang Noel sendiri? Yang jelas begini, saya spill sedikit. Pada pemeriksaan saksi kali ini, hari ini ya, itu diungkapkan di muka persidangan bahwa dugaan atau kasus korupsi terjadi di Kemenaker K3 ini, itu sudah berlangsung dari medio kurang lebih 2019. 5 saksi yang diperiksa hari ini kompak menyatakan bahwa 2019, bahkan sebelum 2019, itu mereka sudah mengalami. Oke, jadi maksud Anda ini sudah bermula dari pejabat yang sebelumnya alias yang berasal dari PKB begitu, Bang Aziz? Nah, saya hanya cerita.
Tadi saya meneruskan narasi spekulatif dari Adi tadi kan. Oke, Jadi saya silakan. mau menyatakan bahwa kalau memang ada penggalian lebih lanjut ya terkait dengan perluasan kasus ini, alirannya kemana, itu bisa diperiksa sejak tadi yang saya katakan. Saya tidak masuk ke partai tadi gitu, Oke. atau ke ormas tadi. Gitu. Oke, ini artinya kan bahwa memang transparansi yang ditagih oleh publik begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Adi, ini juga menjadi komitmen begitu ya Bang Aziz ya, dari Bang Noel sendiri? Ya, bahkan saya ungkap juga dari kelima saksi yang diperiksa hari ini, itu mereka menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Noel Oke. dan juga kepada pihak seseorang, kemudian seseorang itu memberikan kepada mereka. Tindakan mereka tidak kenal sama sekali, melainkan hanya tahu bahwa Noel itu hanya teman, hanya wamenter saat itu. Oke, baik. Beralih ke Bang Adi. Bang Adi, menurut Anda ketika seorang politikus begitu ya terkena kasus korupsi, biasanya partai politiknya yang akan dalam tanda kutip pasang badan begitu. Kita tahu betul bahwa Bang Noel ini sebenarnya sempat maju menjadi anggota DPR kalau tidak salah dari Partai Gerindra, tapi ternyata bukan kader. Menurut Anda ini apakah sebenarnya salah satu wujud Bang Noel untuk cari backingan karena tidak punya partai politik? Saya kurang tahu persis ya soal itu, Diana. Tapi yang jelas misalnya dari proses hukum yang sedang berlangsung, sedang ada pemeriksaan dan penyelidikan, biasanya potensi untuk menjadi whistleblower itu kan selalu ada Betul. dalam setiap proses hukum yang terjadi. Saya menduga sepertinya akan mengarah kepada itu, dan itu yang kemudian diharapkan oleh publik bahwa Bung Noel sebagai menjadi orang yang menjadi pejabat di kementerian kira-kira begitu sebagai wamen, tentu ke depan secara transparan dan secara eksplisit kira-kira pihak mana saja yang terlibat terkait dengan K3 ini. Karena kan sesuai dengan asumsi dan praduga-praduga publik, ini kan tidak mungkin hanya melibatkan satu ataupun dua orang, Betul. tapi juga melibatkan berbagai kalangan. Itu yang pertama dia. Nah, yang kedua, publik juga bertanya-tanya apakah persoalan K3 ini hanya terjadi saat ini. Bagaimana dengan periode-periode yang sebelumnya yang juga harus clear, diekspos kepada publik, supaya persoalan pemerasan itu ya tentu harus diungkap sehingga ke akar-akarnya dan tidak ada persoalan-persoalan yang terulang. Bagi saya ketika Noel kemudian menyampaikan secara terbuka akan menyampaikan ya mungkin nanti di perkembangan-perkembangan dan di momentum selanjutnya, ya tentu publik berharap dan bisa disebutkan siapa sebenarnya pihak-pihak yang juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Hanya dengan cara itulah kemudian sebetulnya persoalan ini bisa terurai, bisa clear dan kemudian bisa disaksikan secara terbuka oleh semua pihak. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik, Diana. Jadi sebenarnya menurut Bang Adi ketika seseorang begitu terkena kasus korupsi, ini sebenarnya kan membuktikan bahwa korupsinya itu tidak hanya satu atau dua kasus begitu ya, tetapi sudah berlangsung dari lama kalau misalnya yang Bang Noel sampaikan itu benar begitu ya. Saya mau beralih ke Bang Aziz. Bang Aziz, bukti-buktinya apa sih sebenarnya keterlibatan, apakah keterlibatan parpol dan juga ormas yang disampaikan oleh Bang Noel ini, apakah sudah dikantongi atau sebenarnya masih berupa gertakan saja, Bang Aziz? Kalau bukti-bukti sebenarnya sudah ada di bank sendiri. Tapi yang saya katakan lagi, saya ulang lagi bahwa saksi-saksi ini mengatakan majority ya, seluruhnya itu hampir semua mengatakan di BAP bahwa kejadian korupsi atau tindak pidana penyimpangan dana di sini ya, termasuk gratifikasi pemberian hadiah dan semacamnya itu yang rutin gitu. Ada bahkan bentuknya itu saweran, kemudian pemberi rutin, kemudian maintain yang entertain segala macam itu rutin mengular, dan itu sudah menjadi kebiasaan buruk sejak tahun 2019 bahkan sebelumnya sampai saat ini terakhir awal kasus ini diungkap oleh pihak KPK. Jadi menurut saya ini harus ditelisik lebih jauh, dan tentu saja kalau dikatakan bukti, Bang Noel insya Allah sudah memilikinya, tinggal kapan dia akan mengungkapkannya dan juga kepada siapa. Ini menurut saya yang dimaksud oleh Bang Noel itu apa sih sebenarnya, Bang Aziz? Apakah dalam ikut campur penyuapan itu atau membentuk kultur di kementerian tersebut, atau seperti apa partisipasi dari parpol dan juga ormas yang disampaikan oleh Bang Noel ini?
Tentu saja kedua-duanya. Tentu saja kedua-duanya. Dua-duanya yang mana nih, Bang Aziz? Boleh disampaikan yang mana ini dua-duanya? Tadi Mbak Diana sebutkan dua-duanya kan. Ini Membentuk artinya kultur, berpartisipasi dalam kemudian penyuapan itu dan juga membentuk kulturnya, begitu? ya, bukan penyuapan, tapi penerimaan. Saya kurang memahami, Bang. Boleh mungkin tolong dielaborasi sedikit, Bang Aziz? Ya, jadi penerimaan. Ini kan kita berbicara mengenai hadiah, Ya. suap, gratifikasi yang diberikan pihak-pihak swasta, pihak-pihak masyarakat kepada instansi pemerintah untuk memuluskan perizinan dan juga hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, itu ada suap, ada gratifikasi, ada pemberian hadiah, dan itu rutin dari medio 2019 kurang lebih sebelum dan sesudahnya sampai OTT, dan itu mengalir dari tingkat menengah hingga ke pusat pucuk pimpinan di lingkungan kementerian tersebut. Oke, meski ini sebenarnya masih harus dibuktikan lagi di pengadilan begitu ya Bang Aziz, tapi pucuk pimpinan itu dari level mana saja kalau yang Anda dan juga klien Anda ketahui? Menteri dan wakil menterinya saja atau juga di level dirjen dan lain sebagainya? Karena ini tentu kalau bicara soal pucuk pimpinan luas begitu ya Bang Aziz? Betul, ada keterangan yang memang sah itu kan di depan muka pengadilan. Betul. Saat ini saya bicara fakta aja. 5 saksi yang diperiksa saat ini itu mengatakan jelas itu menyebut itu ada keterlibatan pimpinan mereka. Pimpinan saat ini yang diperiksa itu ada level dari koordinator, kemudian sekretaris, dan tentu saja atasannya ada dirjen dan juga ke atasannya. Oke, baik. Saya mau beralih ke Bang Adi. Bang Adi, untuk partai-partai yang merasa dalam tanda kutip tersindir, perlukah dalam waktu dekat untuk menyampaikan bahwa ini bukan partai saya loh, atau harusnya sebenarnya diam-diam saja, Bang? Ya, saya kira tidak perlu, kalau tidak punya dosa, tidak punya salah, ya anggaplah ini hanya informasi yang mungkin hanya sampai di media, tapi kemudian tidak sampai kepada persoalan-persoalan yang cukup lebih serius. Tapi bagi saya, untuk sekelas Bung Noel, ketika memention ada partai politik inisialnya K, ormas yang juga terindikasi ikut terlibat dalam persoalan ini, ya tentu harus siap-siap saja bahwa sangat mungkin di kemudian hari pengembangan dalam kasus ini juga akan sampai kepada huruf K dan ormas itu. Karena saya kira kalau kita mau jujur sebenarnya supremasi hukum yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini kan cukup luar biasa. Ya. Sesuatu yang tidak tersentuh selama ini itu bisa diungkap secara signifikan. Oleh karena itu bagi saya ini adalah semacam momentum penting ya bagi Noel khususnya untuk menjadi whistleblower dan dalam tanda kutip menjadi ajang untuk melakukan penembusan dosa secara politik untuk menyebut satu persatu pihak-pihak yang sebenarnya jauh lebih banyak tahu dan jauh lebih banyak terlibat terkait dengan persoalan korupsi K3 ini. Hanya dengan cara itu bagi saya Diana secara eksplisit persoalan ini akan semakin transparan dan makin terang benderang. Dan itu yang ditunggu oleh publik sebenarnya. Baik, menarik ini penembusan dosa secara politik ya. Jadi kita nantikan Bang Noel kapan lagi nih akan mengungkap huruf selanjutnya begitu ya dari parpol dan juga ormas ini yang kita harapkan membantu kasus ini menjadi terang benderang untuk tidak hanya menangkap kasus ini dari satu atau dua perspektif saja, tetapi secara keseluruhan supaya evaluasinya juga secara menyeluruh. Terima kasih dua narasumber saya pada malam hari ini, ada Bang Adi Pray dan juga Bang Aziz Yanuar. Selamat malam Bang Adi dan juga Bang Aziz. Ya.